Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data, tetapi untuk yang bagian data bergolong. Kemarin kalian udah belajar bagaimana cara mengubah data tunggal menjadi data berkelompok atau data bergolong. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari rata, median, modus, kuartil, lalu ragam atau variansi, simpangan baku, ataupun standar deviasi untuk yang data bergolong. Oke, ini kemarin data yang kita punya yang sudah kita ubah ke dalam data bergolong. Oke, sebentar. Ini titik tengah. Nah, oke, sekarang kita mulai dari yang ukuran pemusatan data untuk yang min atau rata. Nah, di sini saya akan menganggap data ini bisa sebagai populasi dan bisa juga sebagai sampel. Jadi nanti kalian tinggal perhatikan tandanya aja. Nah, di sini saya menganggap datanya sebagai sampel, jadi saya menggunakan X bar. Nah, rumusnya adalah sigma XI, sigma Fx dibagi sigma F. Sigma itu kan artinya penjumlahan dari F kali X. Fx di sini dalam artian adalah titik tengahnya. Kalau kita lihat dia adalah sigma Fx, berarti kalian harus mengalihkan dulu F sama titik tengahnya, frekuensi sama titik tengahnya, baru setelah itu dijumlah. Kalian bisa lihat ini sigma Fx-nya adalah 6177, lalu sigma F itu adalah jumlah seluruh frekuensinya ada 80. Tinggal kalian hitung, ternyata rata-ratanya adalah 77,21. Nah, berikutnya adalah cara untuk mencari median. Nah, di sini karena ini adalah data bergolong, kita harus tahu dulu median itu terletak di data yang keberapa. Kalau misalkan dia data tunggal kan bisa kita hitung nih. Ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kalau data berkelompok gimana cara mencari letak mediannya? Nah, ini adalah rumusnya. N plus 1 per 2. N-nya 80, lalu plus 1 bagi 2, 40,5. Diingat-ingat, ini letak kelas medianya itu di 40,5. Di data ke 40,5. Nah, kalian bisa lihat, balik lagi ke ini tadi, ke tabelnya. Gimana Bu cara mencari data median ke 40,5? Kalian tinggal nyari ini frekuensi kumulatifnya. 40,5 itu terletak di mana? Nih, sampai ke kelas keempat itu baru 25 data. Sedangkan sampai ke kelas kelima itu 50 data. Berarti 40,5 itu terletak di kelas yang kelima. Kelas median. Nah, di sini nih 40,5 terletak di kelas yang ke-5. Makanya kelas kelima itu dinamakan sebagai kelas mediannya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita tinggal nyari nih nilai mediannya. Nilai mediannya itu adalah batas bawah kelas median ditambah I dikali setengah N min F besar dibagi F kecil. I itu interval kelasnya, N banyak datanya, F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F kecil adalah frekuensi kelas median. Nah, kalian bisa lihat dulu kelas median, kelas yang kelima itu datanya dari berapa sampai berapa. Nah, yang ini kan
74 sampai 82. Kalian bisa tulis lagi di sini. 74 sampai 82. Nah, buat nyari batas bawahnya kan B ini batas bawah kan. Berarti kan batas bawahnya adalah 74 dikurangi 0,5. 73,5. Ini batas bawahnya. Intervalnya 9. Interval kelasnya 9. N-nya 80. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalian ingat-ingat, kelas median itu terletak di kelas kelima. Berarti F besarnya itu adalah frekuensi kumulatif kelas keempat. Nah, ini nih. Ini adalah F besarnya. Frekuensi kumulatif yang kelas keempat. Nah, ini berarti ini frekuensi kumulatif di kelas keempat. 25. Nah, berikutnya frekuensi kelas median. Ingat, ini frekuensi bukan kumulatif. Jadi kalian lihat di datanya, kelas mediannya kan di kelas kelima. Kelas kelima, berarti ini adalah frekuensi kelas ke-5. Itu adalah 25. Gitu. Nah, selanjutnya tinggal kalian hitung, ternyata diperoleh medianya adalah 78,9. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana cara mencari modus di data bergolong. Nah, untuk mencari kelas modus, kita lihat kelas dengan frekuensi yang paling banyak. Kita balik ke data bergolongnya. Frekuensi yang paling banyak itu adalah kelas yang kelima. Ini. Frekuensinya 25. Berarti ini adalah kelas modus. Berarti kelas modus letaknya sama seperti kelas median. Kayak gitu. Kelas modus letaknya sama seperti kelas median. Kelas kelima itu adalah 74 sampai 82. Nah, ini bisa kalian tulis 74 sampai 82. Nah, berikutnya ini adalah rumus untuk modus. B itu adalah batas bawah kelas modus, berarti batas bawahnya adalah 74 kurangi 0,5, artinya 73,5. I itu adalah interval kelas. DI, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisihnya. Kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kita lihat balik ke datanya. D1 kan selisih dengan kelas sebelumnya, D2 adalah dengan kelas setelahnya. Tadi ini kelas modusnya. Berarti ini D1-nya adalah 25 kurangi 12. D2-nya adalah ini. D2-nya adalah 25 kurangi 22. Selisihnya. Nah, oke. Ini udah diperoleh, D1-nya adalah 13 dan D2-nya adalah 3. Nah, kita balik lagi ke perhitungan modus. Nah, ini kan. Nah, ini tadi kita udah ngitung D1-nya dan D2-nya. Kita udah ngitung batas bawahnya dan intervalnya. Kalian tinggal ngitung pakai kalkulator, ini hasilnya. Hasilnya adalah 80,81. Nah, berikutnya adalah kita mencari kuartil. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan kuartil 1 aja. Secara konsep dia sama cara mencarinya. Cara mencarinya di
di kelas yang keberapa, jadi harus dicari dulu si itu terletak di kelas yang keberapa gitu. Nah, yang pertama itu adalah kuartil yang pertama. Kita cari dulu dia terletak di data yang keberapa. N plus 1 dibagi 4. N plus 1 dibagi 4. Berarti kan 80 plus 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 20,25. Nah, untuk tahu 20,25 itu terletak di data yang keberapa, di kelas yang keberapa, kita cek lagi datanya. Gimana Bu cara mencarinya? 20,25 itu terletak di mana? Kalian lihat frekuensi kumulatifnya. 13, nggak mungkin di sini 20,25. Berarti di sini ketika 25 ini. Nah, berarti di sini ini adalah kelas kuartil 1. Nah, berarti kuartil yang pertama itu terletak di kelas yang keempat. Kelas yang keempat itu adalah 65 sampai 73. Nah, kita bisa tulis kuartil yang pertama itu terletak di kelas keempat. Tadi berapa kelas keempat? Kelas keempat itu adalah 65 sampai 73. 65 sampai 73. Nah, nanti kalian tinggal nyari batas bawahnya. 65 kurangi 0,5 adalah 64,5. Ini intervalnya. Ini banyak datanya. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kalau dia di kelas keempat, berarti frekuensi kumulatifnya ada di kelas ketiga. Kalau berdasarkan soal yang tadi. Kalau ini frekuensi saja ya, bukan kumulatif, berarti dia frekuensi kelas Q1. Dalam hal ini berarti dia di kelas keempat. Nanti kalian bisa lihat frekuensinya berapa. Baru setelah itu kalian masukkan rumus dan kalian hitung. Lalu untuk kuartil yang kedua, itu merupakan median. Sama seperti median. Jadi nanti kalian boleh nulis kuartil kedua sama dengan median. Gitu. Lalu kuartil yang ketiga, sama kita cari dulu letak datanya. Nah, di sini sama dengan 3 kali 80 plus 1 dibagi 4. Kalian hitung pakai kalkulator. Dia terletak di data ke 60,75. Nah, sama seperti kuartil yang pertama tadi, kita cek lagi. 60,75 itu di mana? Ngeceknya adalah di bagian frekuensi kumulatif. 50, ini baru 50 data, berarti nggak mungkin. 60,75 berarti di sini. Terletak di 72 ini. Nah, ini adalah kelas kuartil 3. Kan 50, yang kita butuh adalah 60,75, berarti kan lebih dari ini kan, berarti dia terletak di kelas ke-6. Kelas ke-6 itu adalah 83 sampai 91. Ini adalah kelas ke-6. 83 sampai 91. Nah, buat nyari batas bawahnya, berarti 83 dikurangi 0,5 sama dengan 82,5. Nah, berikutnya intervalnya udah jelas, sudah tahu 9. N-nya juga udah tahu 80. F-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Kalau kelas Q3-nya itu di kelas ke-6, berarti ini adalah
frekuensi kumulatif kelas kelima. Gitu. Ini frekuensi kelas ketiga, berarti frekuensi kelas ke-6 itu berapa? Frekuensi sama frekuensi kumulatif beda, jadi jangan sampai salah. Di sini udah saya kasih keterangan mana frekuensi kumulatif dan mana yang frekuensi aja. Gitu. Kalau udah kalian tinggal masukin angka-angkanya dan tinggal dihitung. Nah, berikutnya adalah untuk mencari ragam atau variansi. Untuk mencari ragam atau variansi. Nah, di sini untuk mencari ragam atau variansi, kalian bisa pakai data yang awal sama seperti tadi. Di sini saya akan menganggap data itu sebagai populasi dan sampel. Jadi saya akan mengerjakan menggunakan dua rumus. Nah, ini rumus untuk populasi. Kalian bisa perhatikan di sini. Dan ini adalah rumus untuk sampel. Rumus untuk sampel. Sorry, ini ada F-nya harusnya. Ini juga ada F. Nah, berikutnya adalah ini theta kuadrat itu adalah sigma Fx kuadrat. Fx kuadrat itu artinya F kalian kalikan dengan X kuadrat dulu, atau F kalian kalikan dengan nilai tengahnya dulu, setelah itu baru kalian jumlah. Yang kalian masukkan adalah jumlahnya itu tadi. Sedangkan kalau sigma Fx dikuadratkan, beda ya, sigma Fx kuadrat dan sigma Fx dikuadratkan. Kalau yang depan ini F dikali X kuadrat lalu dijumlah. Kalau yang belakang ini itu adalah F dikali X lalu dijumlah baru dikuadratin jumlahnya. Jumlahnya yang dikuadratin. Kalau yang ini dikuadratin dulu X kuadratnya lalu dikali F, setelah itu dijumlah. Kalau yang belakang ini F dikalikan X dulu dijumlah, hasil jumlahnya itu baru dikuadratkan gitu. Nah, kita cek data di depan, Fx kuadrat dan Fx dikuadratkan. Nah, ini itu adalah sigma Fx kuadrat, sedangkan yang ini itu adalah sigma Fx gitu. Sedangkan yang ini itu namanya sigma X kuadrat. Yang ini namanya sigma X. Ini. Jadi paham ya, mana yang harus dimasukkan ke rumus atau persamaannya. Gitu. Nah, jadi dari sini kalian tinggal masukin angka-angkanya aja, kalian hitung. Selanjutnya untuk S kuadrat juga sama. Ini sigma Fx kuadrat. Ini ada F-nya ya. F sigma Fx kuadrat. Ini juga sama, yang dimasukkan seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Yang belakang adalah sigma Fx dikuadratkan. Kalau yang depan ini bacanya sigma Fx kuadrat, ini adalah sigma Fx dikuadratkan. Tinggal masukin angkanya. Nah, yang terakhir adalah standar deviasi atau simpangan baku. Di sini saya juga menggunakan dua rumus. Saya akan menganggap data saya tadi sebagai populasi dan sebagai sampel. Jadi kalau untuk populasi adalah tinggal hasil theta kuadratnya aja di akar. Sedangkan untuk sampel hasil S kuadratnya aja di akar. Seperti itu. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah ketika kalian mencari median, itu harus menentukan dulu dia terletak di kelas yang keberapa. Dia terletak di kelas yang keberapa. Untuk mencari modus juga dia terletak di kelas yang keberapa. Kalau modus jelas yang frekuensinya paling banyak. Lalu berikutnya sama juga untuk mencari kuartil. Untuk mencari kuartil juga sama. Dia terletak di kelas yang keberapa.
ini juga kuartil kedua itu sama dengan median, dan kuartil ketiga juga terletak di kelas yang keberapa. Nah, untuk menentukan dia terletak di kelas yang keberapa, kalian bisa memperhatikan frekuensi kumulatifnya. Misalkan median itu terletak di kelas yang kelima, dia data ke 40,5. Data ke 40,5 itu tidak mungkin ada di 25 karena ini baru 25 data. Sedangkan di kelas kelima ini udah 50 data. Otomatis 40,5 itu masuk ke kelas yang ke-5. Misalkan lagi, data ke 10,5 terletak di kelas yang berapa? Jelas dia terletak di kelas yang ke-13. Kenapa terletak di kelas yang ke-13, Bu? Karena kalau yang di kelas kedua ini kan baru 6 data. Sedangkan di kelas ketiga itu udah 13 data, otomatis data yang ke 10,5 dia masuk di kelas yang ke-3. Seperti itu. Jadi kita harus menentukan dulu dia terletak di kelas yang keberapa, terutama untuk menghitung median, modus, dan kuartilnya. Seperti itu.